Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi Bapak Dr. Dede Junior BSPMM, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alga Aulia Nurulina sebagai moderator yang akan membantu diskusi pada malam hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bayu Mahardika, Elga Aulia Nurul Jannah, Wadi Sutardi, Rahma Fadila, dan Vera Veronica Kurashihan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Blue Ocean Strategy. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya kami persiapkan untuk penyampaian materi pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Blue Ocean Strategy. Nah, bahwasanya Blue Ocean sendiri sudah dulu di mana manusia ini terlibat kompetisi langsung satu sama lain, jadi mengejar sesuatu yang menjanjikan, dan memang persaingan ini tampaknya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam dunia percintaan ini. Fokusnya tuh kebanyakan orang ini adalah memilih strategi untuk lebih unggul bersaing dan mengalahkan pesaingnya. Padahal dalam masyarakat dewasa ini berpikir seperti dalam perang mengalahkan lawan, dan kompetisi secara langsung tak lain itu hanya bisa menghasilkan samudra merah atau berdarah-darah. Nah, dalam persaingan ini biasanya bentuk-bentukan yang saling menghancurkan, dan sehingga terlalu banyak korban berjatuhan dan darah mengalir deras. Nah, situasi ini biasanya disebut dengan Blood Ocean. Nah, seiring berjalannya waktu di era kompetisi yang keras dan tajam sekarang ini, akurasi strategi merupakan kata kunci yang harus dipahami dan dikuasai secara utuh. Yang dimana jelasnya perubahan terjadi begitu cepat sehingga globalisasi informasi dan mencainya kisi-kisi komunikasi yang menyebabkan kecepatan dan kebiasaan dalam hal menepis informasi kita. Nah, ini juga menjadi karakter yang menentukan siapa yang akan memenangi kompetisi. Dan dimana begitu kerasnya kompetisi dan lautan yang merah berdarah akibat saling bantai di arena yang terlalu tinggi. Dan kompetitor baru ini, biasanya lautan biru dan hasilnya kompetitor ini menjadi satu gambaran ideal bagi setiap korporasi. Yaitu ada jelasnya strategi ini merupakan salah satu tema yang penting dalam wacana manajemen strategi, terutama 5 tahun belakangan ini yang digagas oleh Profesor asal Korea Chen Kim dan rekannya dari Prancis, Tani Minborg. Nah, tema ini hendak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memenangkan kompetisi bisnis yang kian dinamis. Di mana blockchain ini pada dasarnya merupakan sebuah siasat untuk menaklukkan pesaing melalui tawaran fitur produk yang inovatif, dan yang biasanya selama ini diabaikan oleh para pesaing. Fitur produk ini juga biasanya berbeda secara radikal dengan yang selama ini sudah ada di pasar. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya ada konsep implementasi pertama. Konsep ini awalnya dikembangkan pada tahun 1990-an ketika Wei Chang-kim mengambil bagian dalam proyek konsultasi untuk juri yang dipimpin oleh pakar manajemen Jessica Prahalat. Salah satu contoh penerapan Blue Ocean strategi yaitu penciptaan konsol video game Wii Nintendo yang pertama kali dirilis pada tahun 2006. Alih-alih mencoba bersaing dengan tinggi dan kekuatan komputasi konsol dari Sony dan Microsoft, Nintendo merancang perangkat keras Wii untuk fokus pada gameplay inovatif, menggabungkan penggunaan kontrol gerak yang tidak lazim pada video game. Perubahan ini membawa ide gameplay baru ke sistem serta mengurangi biaya konsol dibandingkan pesaingnya. Hasilnya Wii terjual lebih dari 100 juta unit selama masa pakainya, jauh melebihi
para pesaingnya. Baik, saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi kedua. Bisa dilanjut kepada pemateri ketiga, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan materi kali ini, yaitu tentang sejarah Ocean Blue Strategi. Di mana strategi Blue Ocean ini pertama kali dikemukakan oleh Wee, Chan, Kim, dan Rini Maubord. Blue Ocean Strategi ini adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Dengan arti ini, bahwa Ocean Blue Strategi adalah strategi melepaskan dari kondisi Red Ocean. Kondisi Red Ocean seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kondisi di mana adanya pesaing sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Hal ini memungkinkan adanya persaingan dengan kompetitor menjadi sangat ketat dan saling menjatuhkan. Sedangkan pada strategi Blue Ocean ini nyaris tidak ada persaingan, karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing. Karena berbeda dengan para pesaing, maka pasar yang tertarik dengan produk yang ditawarkan termasuk segmen yang khusus. Hal tersebut akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Memang tidak mudah untuk mengimplementasikan Blue Ocean strategi ini karena diperlukannya kreativitas dan kecerdasan dalam menilai pasar. Selain itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mengimplementasikannya. Selanjutnya ada di Indonesia. Pada saat di Indonesia sendiri itu pertama kali mengimplementasikannya yaitu KB Pharma atau KB Pharma Tbk pada saat mereka meluncurkan produk diabetasol pada tahun 1996. Produk diabetasol ini mereka launchingkan sebagai susu yang dapat menggantikan nutrisi dari gula untuk para untuk para penderita diabetes seperti itu. Selanjutnya next slide, yaitu teori Blue Ocean Strategi. Yang pertama itu ada moto. Moto utama dari Blue Ocean Strategi dalam menghadapi persaingan bisnis adalah jangan bersaing dengan para pesaing, tapi jadikan kompetisi itu sendiri tidak relevan. Maksudnya, jika sebuah perusahaan berhasil menciptakan Blue Ocean, maka ia pasti akan tumbuh pesat karena hanya ia sendirilah yang bermain dalam pasar baru itu, tanpa kehadirannya seorang pesaing. Kata kompetisi menjadi sama sekali tidak relevan. Selanjutnya, ada kunci utama dari Blue Ocean Strategi sendiri, yaitu inovasi nilai merupakan suatu pijak untuk samudra biru. Inovasi nilai menurut Kim and Moudney diciptakan dalam wilayah di mana tindakan perusahaan secara positif mempengaruhi struktur biaya dan tawaran bagi pembeli. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kerangka kerja 4 langkah dari Blue Ocean Strategi sebagaimana yang pertama itu ada naikkan, mempertanyakan faktor apa saja yang harus diangkat dalam suatu industri dan hal standar produk, harga, atau layanannya. Yang selanjutnya yaitu hilangkan atau eliminate. Pertanyaan ini mempertanyakan area mana dalam perusahaan atau industri yang dapat dihilangkan untuk mengurangi biaya dan menciptakan pasar yang benar-benar baru. Selanjutnya ada kurangi. Mempertanyakan area produk atau layanan perusahaan mana yang tidak sepenuhnya diperlukan tetapi memainkan peran penting dalam industri. Misalnya, biaya pembuatan bahan tertentu untuk suatu produk dapat dikurangi. Oleh karena itu, dapat dikurangi atau dapat menghilangkannya. Selanjutnya ada tindakan. Hal ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dengan produknya, dengan menciptakan produk atau jasa yang benar-benar baru,
Perusahaan dapat menciptakan pasarnya sendiri melalui diferensiasi dan dari pesaing. Contohnya bisa dilihat dari sejarah tadi, yaitu dengan launchingnya produk susu Diabetasol dari Kalbe, itu mereka benar-benar membuat produk baru sehingga para penderita diabetes dapat tetap menikmati susu yang manis seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi keempat. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, selanjutnya ada ciri utama dalam menciptakan Blue Ocean Strategi, yaitu ada 3 ciri. Yang pertama, fokus. Fokus di sini berbicara mengenai titik-titik yang menjadi pusat perhatian. Perusahaan tidak dapat menyebarkan usahanya ke semua faktor dalam arena bisnis. Profil strategis perusahaan harus bisa dengan jelas menunjukkan di mana letak fokus usahanya. Yang kedua yaitu divergensi atau gerak menjauh. Hal ini bisa dilakukan sebagai suatu hasil dari mencari dan melihat alternatif lain, bukan dengan membanding-bandingkan diri dengan pesaingnya. Tujuannya jelas, yakni keluar dari permainan dan menciptakan mainan yang baru. Yang ketiga yaitu moto yang memikat. Moto menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen. Namun demikian, sebuah moto yang baik tidak hanya harus mampu menyampaikan pesan secara jelas dan menarik, tapi juga mengiklankan penawaran secara jujur. Karena jika tidak demikian, perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan dan minat dari konsumennya. Next. Selanjutnya yaitu kanvas strategi. Menurut Kotler dan Armstrong 2001, perencanaan produk terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu produk inti, yang kedua produk aktual, dan yang ketiga produk tambahan. Produk inti merupakan manfaat inti yang diambil untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa tersebut. Produk aktual yaitu produk yang memiliki 5 karakteristik antara lain tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama merek, dan kemasan. Yang ketiga yaitu produk tambahan. Produk tambahan merupakan penawaran jasa dan manfaat tambahan bagi konsumen yang ditawarkan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam mewujudkan Blue Ocean Strategi. Dalam mewujudkan strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategi, menurut Kim dan Mebert 2005, terdapat 6 prinsip yang harus dijalankan. Prinsip pertama hingga prinsip keempat merupakan bagian dari merumuskan strategi Samudra Biru, sedangkan prinsip kelima hingga keenam merupakan bagian dari eksekusi Samudra Biru atau implementasinya. Prinsip rumusan yang pertama yaitu merekonstruksi batasan-batasan pasar, yang kedua fokus pada gambaran besar bukan pada angka, yang ketiga menjangkau dan melampaui permintaan yang ada, yang keempat melakukan rangkaian strategis dengan tepat. Sedangkan prinsip implementasi atau eksekusinya yaitu yang pertama mengatasi hambatan-hambatan dalam organisasi, dan yang kedua mengintegrasikan eksekusi ke dalam strategi. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri kelima. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya ada contoh kisah sukses dari Blue Ocean itu sendiri. Contoh yang paling fenomenal dari kisah Blue Ocean ini misalnya kita lihat pada keberhasilan Yamaha dengan skuternya. Dulu sebelum jenis motor ini, pasar sepeda motor didominasi oleh jenis konvensional dengan Honda sebagai penguasanya. Melalui skuternya, Yamaha mengintroduksi motor dengan fitur yang berbeda secara radikal dengan produk yang selama ini ada di pasaran. Ia juga segera membidik segmen pasar baru atau new market segment, yakni para penggemar perempuan sebagai segmen pasar
Selanjutnya, saya kembali lagi ke yang lebih ajar. Baik, mohon maaf langsung saja kepada kesimpulan. Di sini saya akan membacakan dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya, membantu perusahaan dalam menciptakan peluang dan menghindar dari perang persaingan dan menciptakan pasar yang baru tanpa persaingan. Dalam hal ini, perusahaan menciptakan pasar yang di mana strategi ini merupakan sejuk, yaitu strategi lautan biru dengan disebut dengan Blue Ocean Strategy. Nah, pasar baru tersebut merupakan pangsa pasar baru yang belum pernah dimiliki maupun tersentuh oleh para kompetitornya. Baik teman-teman, dikarenakan saya selaku moderator dan mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Saya tutup presentasi pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.